Assalamualaikum, bersama saya Fikri Hasan. Selamat datang di kami podcast Nawangkong Duduluran. Duh, tak naon deui. Apa kabar, Ra? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum tahu, beliau ini adalah seorang ketua umum kami ke daerah Kabupaten Garut, yang mana beliau adalah yang tentunya yang memegang haluan daripada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tahun 2020 atau 2021? 2022. Garut, ya. Sekarang gimana, Kang? Ramadannya lancar? Lancar. Pastinya belum ada yang bolong dan tidak akan ada yang bolong. Oh, tidak. Tidak. Ini mengenai ini, Kang. Tadi mengenai kami itu sendiri. Nah, ini saya agak menarik gitu untuk ditanyakan. Soalnya ada beberapa pertanyaan gitu yang sempat saya dengar gitu mengenai kami itu sendiri. Kan kami itu adalah sebuah organ ekstra gitu ya. Nah, banyak orang-orang gitu ataupun banyak mahasiswa-mahasiswa apalagi di luar sana yang belum bisa membedakan gitu antara kami dengan organ ekstra yang lainnya. Nah, kira-kira bagaimana nih cara Kang Hamzah untuk menjelaskan kepada mereka apa sih bedanya antara kami dengan organ ekstra yang lain? Kami itu sebagaimana yang sudah terkenal khususnya di Garut, ya, yang sudah pernah dideskripsikan, digambarkan oleh salah satu sivitas akademika di Garut, yang memang katanya radikal dan katanya. Ya, saya secara pribadi mah memang mengamini demikian. Gitu. Cuman mengamini gitu. Kenapa bisa mengamini? Kan radikal itu kan identik dengan, apalagi kalau di paradigma masyarakat kan identik dengan hal yang negatif, apalagi yang baru-baru itu kan banyak disorot gitu tentang radikalisme. Nah, kok bisa gitu seorang ketua kami daerah Garut ini mengamini kami sebagai organisasi yang radikal? Kok bisa gitu? Kalau kami secara umum ya, maksudnya kami kan se-Indonesia, mungkin kulturnya berbeda di setiap daerah, gitu, punya local wisdomnya masing-masing, gitu, punya karakter di masing-masing tempat. Namun di Garut gitu ya, dengan pengamalan filosofi gerakannya, saya kira kalau misalnya dikategorisasi menjadi kelompok radikal, saya kira benar. Kenapa? Benar. Dengan catatan gitu, dasar bahwa radikal yang dimaksud di sini definisinya yakni mengakar gitu, secara ideologi. Gitu ya. Kalau misalkan Islam radikal berarti memang pemahaman Islaminya radikal gitu, yakni mengakar gitu. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mendefinisikan apa arti radikal tersebut. Kalau misalkan radikal itu dikonotasikan dengan ekstremisme, nah itu mungkin saya kurang setuju gitu. Oh iya. Jadi bukan apakah kami ini radikal setuju atau tidak setuju gitu, tapi radikal itu apa sih? Nah, itu yang perlu kita bahas gitu. Ya, berarti memang makna dari radikal itu sendiri yang dimaksud oleh Kang Hamzah ini memang bukan radikal yang ekstremis seperti itu ya. Ya. Oh, baik. Kalau misalkan yang kemarin kan dibahas salah satu akademisi di kampus IPIP mengatakan bahwa radikal itu adalah kelompok yang berhaluan kiri. Nah, ini sebetulnya tidak layak kalau misalnya untuk disebutkan dalam sebuah karya ilmiah gitu, karena ini multitafsir. Maksudnya kiri itu seperti apa sih maksudnya, haluan kiri itu apa gitu ya. Jadi kanan itu apa? Ada sebuah karya ilmiah yang mengatakan kami itu organisasi kiri, organisasi radikal. Organisasi radikal dengan definisi radikal adalah organisasi yang berhaluan kiri. Namun di sini tidak disebutkan sebetulnya kiri itu kemana gitu. Kiri itu sayap mana gitu, berpikiran kemana gitu kan. Nah, ini tidak dibahas gitu. Kalau misalkan ini dibahas secara rinci dan sebagainya, ya nanti bisa kita diskusikan. Cuman kalau misalkan dalam hal ini juga sudah multitafsir, lalu apa yang akan kita diskusikan? Maksudnya biasanya kan seharusnya
dapat dapat menempatkan posisinya sebagai akademisi itu, jadi kan seharusnya senetral mungkin gitu ya. Apalagi untuk sebuah karya ilmiah, waduh. Gitu. Ya kalau memang beliau misalkan ya penulis karya ilmiah tersebut itu menuliskan organisasinya secara tersirat gitu ya, ya kita mungkin bisa memahami dan sebagainya. Orang lain pun yang membacanya, yang menikmati karya tulisnya, ya mungkin bisa memahami dan sebagainya. Kita pun bisa memaklumi. Tapi masalahnya di sini beliau menulis organisasi kami ini secara tersurat, gitu ya. Tertulis itu kami bahwa kami ini salah satunya organisasi yang masuk ke kategori radikal, gitu. Nah ini yang maksudnya yang kita permasalahkan, gitu ya. Karena ya kita sendiri pelakunya, gitu ya. Kalau penulis tersebut kan, ya kalau misalkan beliau itu alumni kami, gitu ya, atau misalkan pernah berkiprah di kami 1, 2 tahun, 3 tahun, gitu ya, kita mungkin sedikit lebihnya bisa mengerti gitu. Namun kalau tidak pernah berkiprah sama sekali di kami, gitu ya, tidak pernah berdiskusi sama sekali dengan orang kami, kemudian mengatakan bahwa kami ini organisasi radikal, maka itu adalah salah satu karya ilmiah yang subjektif, gitu. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Yes. Ya mungkin karena memang itu hanya sebuah menggugurkan kewajiban sebagai seorang akademisi untuk menyelesaikan salah satu karya ilmiah setiap tahun, mungkin bisa kita pahami lah, ya. Gitu ya. Tapi tidak perlu sudah luaskan. Yes. Konsumsi pribadi lah saja itu untuk selesaikan masalah pribadi. Iya. Namun mungkin tujuan daripada Kang Hamzah ini memang untuk sedikitnya untuk mengklarifikasi gitu ya. Maksud takutnya gitu ada masyarakat kan banyak yang asal baca terus langsung dimaknai oleh pribadi gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu klarifikasi lah daripada ketua kaminya gitu, ketua kami Garut ini. Ya kalau misalkan barusan saya mengamini radikal sebagainya memang demikian, tapi bukan berarti kita kan misalkan polisi itu kan memusuhi hal yang radikal dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak mau berkawan dengan polisi dan sebagainya. Gitu. Karena kita juga dengan Polres Garut, alhamdulillah kita sudah silaturahmi gitu ya untuk pengurusan jabatan yang baru saat ini juga kita sudah silaturahmi. Ya dengar-dengar kemarin ketika saya lihat di grup juga ada sebuah berita gitu bahwa, dan memang kebetulan saya waktu itu belum bisa ikut serta, kami Garut mendatangi ataupun bersilaturahmi kalau nggak salah ke Polres Garut. Betul. Nah itu ngebahas apa aja itu kira-kira kan? Tadinya niat kita salah satunya untuk silaturahmi itu tuh membahas tentang isu terorisme yang sempat sempat ramai dibincangkan di Indonesia, di media-media Indonesia gitu ya, terkait dengan bom bunuh diri, kemudian juga peristiwa di Mabes Polri gitu ya. Yang perempuan. Sebenarnya ini ingin salah satunya yang ingin kita bahas itu satunya itu. Cuman dari pihak kepolisian hanya memberikan waktu yang sangat singkat sehingga ya yang kita bicarakan kalau nggak salah cuma beberapa poin saja gitu ya. Salah satunya itu tentang kegiatan motor trail ya yang membawa biduan, kalau saya yang itu mengumbar aurat gitu ya, dan itu dilakukan menjelang Ramadan gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Itu dalam rangka apa? Apakah sebuah geng motor kah atau memang ada organisasi yang membelakanginya atau seperti apa itu untuk kasus itu? Bukan geng motornya, cuman komunitas mungkin komunitas, dan memang yang terengah katanya ribuan gitu ya. Namun bukan masalah itu yang kita masalahkan. Di samping di tengah kita sedang COVID gitu ya, itu ya ada isu kemaksiatan gitu ya, yang dilaksanakan sebelum Ramadan. Ya sih, jadi memang ya sih masalahnya bukan pada organisasinya siapa gitu ya, bukan orangnya, cuman aksi yang mereka lakukan. Nah, ya, jadi kita sedang tidak mencari musuh sebetulnya, cuman
apa namanya, ya kesalahan yang dilakukan, aksi yang dilakukan itu mungkin kita kurang setuju dengan sebenarnya. Malah justru sayang gitu kan ke mereka gitu, mengingatkan gitu ya kan. Mengingatkan bahwa hal itu memang jangankan untuk masyarakat itu, untuk dirinya sendiri juga akan merugikan gitu. Ya, karena memang nanti label Garut yang apa namanya kota religius itu mungkin tidak akan lagi nempel di kita gitu ya, karena beberapa kasus asusila yang sudah banyak terjadi di Garut. Iya sih, banyak. Saya tuh kadang apa ya, agak merasa ini kan. Jadi kalau yang dari Garut itu kadang kan yang viral-viralnya itu malah seperti itu. Tapi ketika ada orang-orang yang berprestasi atau apa, agak kurang diminati gitu kan berita-beritanya. Jadi kurang terangkat juga gitu. Tapi kalau kasus-kasus yang negatif, pasti banyak penontonnya deh. Ya. Aduh. Nah, itu memang yang salah satu yang mesti kita perbaiki lah. Gitu. Di Kabupaten Garut khususnya. Gitu kan? Oh iya, ini mengenai ini kan sekarang sedang kebetulan sudah melewati pertengahan Ramadan gitu. Jadi akhir-akhir pertengahan Ramadan. Nah, Kang Hamzah ini sebagai ketua kami Garut, kira-kira di selama Ramadan ini kami mengadakan apa aja gitu, agenda apa aja untuk mewarnai bulan Ramadan ini? Selama Ramadan ini alhamdulillah untuk PD kami Garut, ya kita karena memang di tengah pandemi ini sehingga beberapa agenda kita terpaksa harus dilakukan secara online. Yang pertama itu, kalau di sebelum pandemi kita biasanya kan sebar jadwal imsakiyah gitu ya, sebar takjil sebagainya. Tapi karena kita di tengah pandemi, yang kita sebar itu ya lewat online gitu, bukan jadwal imsakiyah tetap kita sebar gitu ya. Walaupun setiap orang saat ini kan bisa ngecek jadwalnya itu via handphonenya masing-masing. Iya sih, di internet udah banyak sebenarnya. Nah, tapi kita juga membuat format gitu ya, format target Ramadan, kemudian juga apa namanya jadwal rutinitas yang akan dilakukan di bulan Ramadan, itu kita dibuat PDF-an, kita juga sebar gitu. Kalau memang nanti dari pemirsa ingin apa namanya perlu satu lembar target ya Ramadan planner, itu bisa kita apa namanya share gitu ya, itu bisa printable gitu, bisa di print. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa, karena di apa namanya di kami itu perlu ada yang namanya daurah Quran, yang itu sudah tertulis dalam panduan pengkaderan. Kita melaksanakan daurah Quran itu online ya, 3 malam. 3 malam. 3 malam online. Kemudian karena Quran ini tidak bisa semuanya di online kan gitu ya, salah satunya ketika tahsin dan tahfiz itu perlu offline gitu ya, karena talakinya itu harus langsung ketemu dengan gurunya, nggak bisa lewat handphone ya, tidak, kita laksanakan secara offline mabit di masjid gitu ya, dengan peserta terbatas dan masjid yang luas. Oh iya, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan juga kali. Iya, tentunya protokol kesehatan. Ya sih, berarti memang di kami itu bukan cuma demo, bukan cuma mengkritik pemerintah dan sebagainya. Ternyata memang ada daurah, ada sebar jadwal imsakiyah, dan ternyata itu bukan hanya jadwal imsakiyah saja, mantap sih kan. Kira-kira rencana kedepannya nih, setelah kan ini untuk penyebaran jadwal imsakiyah dan juga Ramadan planner kan sudah tersebar, dan juga bahkan ada daurah juga. Nah, selanjutnya kira-kira rencananya mau ngapain nih di kami itu? Karena kami ini kan agendanya secara pergerakan itu apa namanya ada pengkaderan gitu ya, ada juga amal gitu ya, harakatul amal dan harakatul amal dan harakatul tajnid ya. Jadi ada pergerakan gitu, harakatul amal dan juga tajnid, ada pengkaderan gitu ya. Jadi untuk pengkaderan internal yaitu bahwasannya salah satunya ada daurah Quran, kemudian juga
bukber ya yang akan kita rencanakan itu ya untuk internal saja. Kemudian Harakatul Amal, pergerakan kita gitu ya, tentunya kita berpartisipasi dari setiap agenda-agenda kepemerintahan gitu ya. Kalau kemarin kan ada musrenbang, kita juga terlibat gitu ya. Kemudian ada bukber KNPI yang juga ada sebagian yang terlibat gitu ya. Kemudian juga ada bukber gerakan ekonomi kreatif juga kita terlibat. Nah, untuk selanjutnya tentu kita tetap update terhadap isu-isu dan berita-berita yang muncul di pemerintahan, muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang kemarin kita kritisi tentang kinerja DPRD ya di bulan Ramadan itu terkait dengan lemahnya fungsi DPRD Kabupaten Garut. Kemudian tentunya itu tidak akan kita kendorkan gitu ya. Tetap kita tetap awasi gitu ya, di setiap perangkat-perangkat demokrasi yang misalkan legislatif, eksekutif maupun yudikatifnya. Dan itu ya untuk pengkaderannya kita barusan bukber, insya Allah kita akan laksanakan lagi. Kemudian untuk eksternalnya Harakatul Amalnya juga kita akan tetap mengawasi dinamika kepemerintahan. Karena di kami ini gitu ya, tidak setiap kader itu dibiarkan setelah mengikuti pendaftaran daurah marhalah 1 atau misalkan leadership training 1 itu peserta tidak kita biarkan secara alamiah gitu ya, mereka berkembang secara alamiah, tidak gitu. Iya sih. Harus kalau pohon harus disiram juga ya. Harus kita bina gitu ya, supaya mereka memiliki karakter gitu ya, memiliki karakter sesuai yang kita harapkan dalam visi pergerakan gitu ya. Karakter pemimpin gitu ya, namun tidak sekedar pemimpin tapi memiliki karisma Islami. Dan itu sebagaimana filosofi dari logo kita gitu ya, yang berwarna hijau, gradasi dari putih menuju hijau tegas, itu proses gitu ya. Jadi di kami ini kita dibina sesuai dengan proses yang sudah diatur oleh badan pengkaderan gitu ya. Nah, Harakatul Tajdid ini organisasi pengkaderan ini adalah salah satunya membentuk kader gitu ya, membentuk kader. Sehingga kalau teman-teman nanti secara umum mau membedakan antara kader kami dengan kader yang lain, tentunya itu ada di karakternya, karakter orang. Itu sebetulnya seputar dengan Harakatul Tajdid gitu ya. Teman-teman kalau misalkan penasaran dan sebagainya ya itu silahkan masuk kami dulu gitu ya. Teman-teman bisa lebih tahu secara rinci tentang organisasi pengkaderan, ya ikut dulu pengkaderan. Ya, tentunya teman-teman bisa menemukan apa yang jadi penasaran teman-teman. Gitu. Ya sih, kalau untuk perkaderan memang itu kan hubungannya dengan apa yang dilakukan di kami itu sendiri. Jadi kalau hanya mendengarkan secara teori mungkin tidak terlalu jadi ngerti tapi nggak sepaham orang yang mengamalkan juga kali ya. Jadi untuk itu bagi teman-teman sekalian yang masih penasaran gitu dengan apa sih Harakatul Tajdid, nah ditunggu kedatangannya nanti di daurah marhalah, insya Allah secepatnya. Nah ini kan barusan membahas yang yang lumayan berat-berat gitu kan. Nah saya itu memang agak penasaran, dan mungkin ada teman-teman juga yang penasaran gitu dengan seorang Kang Hamzah ini. Nah, ini kan biasanya kalau melihat secara sekilas kan seorang Kang Hamzah ini adalah seorang yang cukup misterius mungkin ya. Jadi memang mungkin ada teman-teman yang penasaran gitu. Padahal kan ternyata meskipun kelihatannya seperti orang yang serius dan lain sebagainya, tapi tadi ya ketika saya mengobrol dan mungkin dari dulu juga memang ternyata beliau ini adalah seseorang yang friendly gitu, dan bahkan sangat suka bercanda juga. Nah, kira-kira nih Kang, selain ini selain sibuk di kegiatan kami gitu seperti melaksanakan daurah yang tadi ataupun program-program yang lainnya. Nah, kira-kira
biasanya selain itu apa yang biasa dilakukan gitu oleh Kang Hamzah ini? Eh, Kebetulan setelah saya diamanahkan menjadi ketua PD kami Garut, sebenarnya saya sedang melangsungkan studi S2. Luar biasa. Ya sampingan karena memang kewajiban kewajiban akademisi lah ya, kewajiban akademik. S2 aja sampingan. Ya karena utamanya juga saya sebetulnya sedang membuka usaha. Kalau boleh tahu usaha apa itu kan? Usaha konstruksi. Oh, usaha konstruksi. Mungkin boleh dipublikasikan nama usahanya. Di medsosnya ada namanya Cakra Buana. Gitu. Oh, Cakra Buana. Silakan bisa IG-nya apa kan? IG-nya Cakra Buana 247. Cakra Buana 247 boleh dikepoin. Dan juga di follow juga ya kan? Follow juga. Silakan. Dan tidak lupa di order juga. Itu memang bergerak di bidang konstruksi gitu ya. Mulai dari konsultan perencanaan sampai ke retensi gitu ya, atau renovasi bangunan gitu ya. Tentunya perencanaan sudah tentu digarap gitu, mulai dari gambar teknis gitu ya sampai ke RAB. Kemudian kita juga kalau misalkan perlu jasa konstruksinya bisa kita garap juga gitu ya. Atau misalkan merenovasi bangunan yang sudah ada gitu ya. Juga itu juga masih bidang kita gitu ya. Jadi kurang lebihnya untuk kesibukan selain ternyata seorang Kang Hamzah ini selain beliau adalah seseorang yang akademis dan juga memimpin sebuah organisasi, dan ternyata beliau juga bergerak di bidang bisnis. Ini cukup menarik nih Kang. Soalnya biasanya gitu kalau orang-orang akademis, orang-orang yang apalagi sekarang kan sedang jenjang S2 ya. Biasanya kan lebih kepada misal menjadi dosen ataupun ya pokoknya yang berkaitan dengan hal itu gitu. Dan kira-kira ini saya jadi penasaran ke bidang bisnisnya gitu kan. Aduh, agak ini kira-kira tantangannya apa sih Kang? Kalau sekarang kan khususnya di tahun 2021 ini kan otomatis pembangunan itu sedang gencar ya kan. Nah, kira-kira tantangannya apa di dalam konstruksi ini? Karena walaupun bidangnya konstruksi ya, tapi banyak sub bidang yang sebetulnya kita garap gitu ya, dan itu mempunyai tantangannya masing-masing. Kalau misalkan untuk perencanaan, konsultansi perencanaan, kan kita biasanya desain 3D atau misalkan bestek ya, atau misalkan gambar teknis. Di Garut itu hampir jarang konsumen konstruksi yang menggunakan jasa konsultan perencanaan, karena mereka kadang membangun konstruksi itu tanpa perencanaan yang detail gitu. Maksudnya ada dokumen perencanaannya gitu. Jarang gitu biasanya kalau mereka biasanya bangun saja dia aja biasanya jadi gitu, sesuai dengan ketika berlangsung konstruksi ya mereka yang mengarahkan secara pribadi gitu. Nah, kalau perencanaan kan sebetulnya dokumen perencanaan tinggal kasih ke kepala tukang, biar mereka yang melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam dokumen. Paling kita awasi gitu ya. Namun di Garut itu jarang yang demikian gitu, kecuali memang proyek pemerintah. Proyek pemerintah yang punya nilai yang lumayan besar gitu. Namun kita tidak terlibat gitu dalam proyek-proyek pemerintah. Kita mengarah ke proyek swasta. Kemudian untuk konstruksi gitu ya, sebetulnya di Garut ini jarang ada swasta yang menggunakan konstruksi teknologi tinggi gitu ya. Walaupun ada, ya kita kalah di situ sebetulnya. Kita kalah di teknologi. Nah, kalau misalkan konstruksi dengan teknologi rendah, misalkan rumah tinggal dan sebagainya, ya tantangannya adalah pesaing yang banyak gitu ya. Pesaing yang banyak. Walaupun kita punya banyak inovasi gitu ya.
teknologi-teknologi untuk rumah tinggal maupun kantor gitu ya. Namun masalahnya adalah walaupun sudah berteknologi rendah, misalkan rumah tinggal ataupun kantor, ya mereka yang menggunakan teknologi yang rendah juga gitu. Iya sih. Gitu. Karena sekarang itu kan sudah banyak inovasi gitu ya dari berbagai sektor dalam pembangunan. Namun inovasi itu masih asing dan tabu di Garut ini gitu ya. Ya sebenarnya misalkan rumah yang menggunakan smart home atau misalkan pakai pintu yang pakai password gitu ya. Nah, so itu sebetulnya kan inovasi gitu ya, lebih aman, lebih simpel gitu. Namun modern juga. Modern gitu ya, cuman konsumen di Garut itu tidak kurang tertarik lah, maksudnya. Ya udah, kalau misalkan biasanya pakai kunci gagang, ya gagang aja. Karena ini juga kali kan, karena faktor biaya. Biaya. Tapi hampir beberapa inovasi baru yang lebih menarik itu kadang lebih juga bersaing dalam masalah biaya sebetulnya. Iya sih. Gitu. Cuman ya karena mereka tidak menggunakan jasa perencanaan dan konsultansi, ya mereka sejauh pengetahuan yang mereka punya, ya mereka gunakan itu. Dan lebih awet juga kali kan kalau kayak gitu. Lebih awet. Kan kalau kurang terencana mungkin kadang kayak kalau di kampung saya biasanya kan pondasi dulu pelang lama misalnya 5 tahun bangun tiangnya kemudian dan sebagainya. Kan kalau gitu mungkin yang tadinya rencana atau plannya seperti ini ketika ada plan baru jadi kan nggak kurang terstruktur gini. Jadi ketika pemasangan juga kan mungkin ada ketidaksesuaian kali ya. Ya, betul emang. Kalau misalkan menggunakan jasa konsultansi memang kita mengeluarkan biaya yang lebih. Gitu. Namun banyak penghematan ketika pelaksanaan gitu. Nah, ini yang jarang dipandang oleh masyarakat sebetulnya. Kalau misalkan kita menggunakan jasa konsultansi, kemudian kita mungkin bisa menghemat beberapa persen jauh gitu, karena kita sudah memilih beberapa alternatif teknis konstruksinya, ya teknik konstruksinya, teknologi konstruksinya dan material yang kita gunakan gitu. Mungkin ada teknik yang lebih efisien gitu ya, atau misalkan material yang memiliki fungsi yang sama tetapi memiliki harganya lebih murah gitu ya. Misal untuk dinding itu kan kita biasanya pakai bata gitu ya, bata merah atau misalkan bata hebel gitu kan. Padahal saat ini untuk dinding itu sudah banyak teknologi yang lebih simpel, lebih cepat. Misalkan kalsi bor khusus dinding gitu ya. Kalau itu batako itu apa itu kan? Batako juga sebetulnya kayak model bata ringan, cuman bahannya bukan dari silikat, bukan kayak bata ringan gitu, tapi dari semen dan pasir. Begini Kang, ini yang mengenai melanjut ke permasalahan mengenai pemerintahan gitu ya. Di kami ini kan memang seringkali membuat rilis-rilis ataupun berita-berita yang memang mengeluarkan statement lah gitu, baik itu dari ketuanya ataupun dari sekjennya ataupun dari KP-nya. Nah, untuk saat ini gitu kan kita mungkin sebagai masyarakat terbatas ya untuk media. Kalau Kang Hamzah ini kan memang mungkin ada berbagai kenalan dari orang-orang yang agak merahasiakan gitu. Kira-kira nih yang sekiranya belum masyarakat itu belum tahu dan perlu tahu mengenai apa sih masalah yang ada di pemerintahan khususnya, dan yang ingin ataupun yang Kang Hamzah ini greget gitu, pengen ikut serta dalam menyelesaikan masalah itu. Kira-kira apa? Di kami ini sebetulnya karena saya membawahi dua karakter barusan ya, Harakatul Tajdiid dan Harakatul Amal, sehingga saya itu membawahi penghadaran dan juga barusan terkait dengan pergerakan ya. Untuk pergerakan sebetulnya lebih
lebih layak ditanyakan kepada kepala bidang yang membawahi itu. Kalau di kami Garut itu ada Ahpian sama Erna gitu ya. Itu lebih apa istilahnya? Mereka membawahi secara langsung terkait dengan isu-isu kedaerahan. Namun secara pribadi, gitu ya, saya pun melihat dan juga mengamati, gitu ya, mengamati bagaimana paradigma dan paradigma ini namanya. Ya di Garut itu pemerintahan ya, keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Garut. Ya. Yang kita soroti adalah lemahnya kepemimpinan sebetulnya. Lemahnya kepemimpinan. Kenapa? Itu terbukti dari beberapa peraturan ataupun produk-produk hukum yang sampai sejauh ini kadang itu tidak diperhatikan oleh masyarakat. Ya. Bukan masyarakat tidak memperhatikan sebetulnya, tapi karena masyarakat tidak tahu. Ya. Karena kan pemerintah tidak mensosialisasikan, gitu ya, ataupun pemerintah sendiri pun tidak melaksanakan apa yang produk hukum yang telah mereka keluarkan. Gitu ya. Inilah masalah kepemimpinan yang terjadi di Kabupaten Garut. Itu pemerintah tidak mampu memberikan arah kepada masyarakat. Ya. Sebetulnya apa yang ingin dituju oleh Kabupaten Garut? Bukan oleh pemerintah Kabupaten Garut, tetapi oleh Kabupaten Garut, gitu ya, oleh pemerintah, oleh masyarakat, ya, dan makhluk apapun yang ada di atas tanah Kabupaten Garut, gitu ya. Kalau misalkan jadi bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di Kabupaten Garut. Seluruh makhluk yang ada di atas tanah lahan Kabupaten Garut, gitu ya, yang menduduki wilayah Kabupaten Garut. Gitu ya. Kalau misalkan hanya visi dan misi pemerintah, gitu ya mungkin pemerintah bisa mencapai dan pemerintah bisa menikmati semuanya, gitu, tapi tidak dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Garut. Pemerintah tidak mampu mengarahkan masyarakat karena memang pemerintah sendiri tidak melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah sendiri. Ya. Jadi pemerintah tidak bisa. Saya pernah mendengarkan kutipan salah satu tokoh di Kabupaten Garut sendiri, gitu ya, yang mengatakan kenapa pemerintah Kabupaten Garut tidak ada yang pernah mampu memberikan peraturan yang mengakar gitu di masyarakat Kabupaten Garut. Tidak radikal di tengah masyarakat. Tidak pernah dipatuhi secara utuh oleh masyarakat. Kenapa itu kira-kira? Karena pemerintah sendiri tidak melaksanakan apa yang peraturan yang sudah mereka gariskan, gitu ya. Artinya kalau misalkan pemerintah berharap Garut ya maju, gitu ya, takwa, maju dan sejahtera, gitu ya. Kalau di lingkungan pemerintah sendiri, gitu ya, tidak melaksanakan ketakwaan yang sudah yang jelas indikatornya, gitu ya, atau tidak melaksanakan, tidak mampu menggambarkan bagaimana seharusnya kemajuan yang bisa dilaksanakan, yang bisa yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Garut, ataupun misalkan kesejahteraan yang yang diharapkan oleh Kabupaten Garut, ya maka semuanya itu hanyalah omong kosong, gitu ya. Soalnya omong kosong. Jadi seharusnya harus jelas takwa itu sudah harus pasti dilakukan sendiri oleh pemerintah, gitu ya. Maka maju dan sejahtera itu akan menjadi imbas, gitu ya, yang akan dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Kalau ketakwaan sendiri tidak dilaksanakan oleh pemerintah, ya, maka jangan harap ada kemajuan dan kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berarti memang intinya dari ketakwaan itu sendiri ya kan? Takwaan. Kalau udah takwa, insya Allah yang lainnya bakal menyusul ya. Insya Allah. Berarti yang pertama-tama harus diperbaiki dan dibenahi itu dari ketakwaan memang. Dan itu memang sesuai dengan visi Kabupaten Garut. Itu visinya takwa. Visi pemerintah Kabupaten Garut yang saat ini sedang menjabat. Kan? Takwa, maju dan sejahtera. Gitu.
Berarti memang tujuan utamanya ataupun visi utamanya dari pemerintahan Kabupaten Garut sekarang itu ketakwaan. Ketakwaan. Masalahnya, apakah ketakwaan ini sudah tertanam di tengah pemerintahan Kabupaten Garut? Gitu ya. Kalau mereka sudah tertanam, baru tugas selanjutnya adalah menanamkan ketakwaan ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Kalau di lingkungan pemerintahan saja tidak tidak mampu menanamkan nilai ketakwaan, jangankan di lingkungan pemerintah, gitu ya. Jangankan di tengah masyarakat, di lingkungan pemerintah pun tidak tertanam. Apa yang mau diharapkan? Itu saja mungkin kan dari saya. Mohon maaf apabila ini kan jamuannya agak kurang. Cai-cai acan kan. Bagi rekan-rekan sekalian, jadi insya Allah kita tidak hanya akan mengundang elemen daripada kami itu sendiri, kita juga nanti insya Allah akan mengundang di luar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kita bisa mengundang organisator yang lain, kita bisa mengundang siapapun gitu, siapapun yang ingin kita undang, insya Allah akan kita undang. Mungkin bagi teman-teman sekalian juga yang ingin kami undang, insya Allah lah kita bisa undang gitu, apabila punya sesuatu yang bisa disampaikan. Dan juga kita punya rencana untuk kedepannya kita akan membuat sebuah Q&A, mungkin kan Q&A. Jadi bagi teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaannya tidak usah yang serius-serius lah, yang santuy-santuy aja. Misal kayak Kang Hamzah hobinya apa, misal kayak gitu, yang simpel-simpel saja. Nanti insya Allah kita akan adakan di IG Kamda Garut @kamdagarut. Jangan lupa juga di follow IG-nya. Nanti teman-teman sekalian langsung saja komentar di sana, dan insya Allah pertanyaan terpilih akan kita sampaikan ke narasumber.